Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar mekanik tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara mesin steam atau mesin power sprayer yang bisa digunakan untuk mencuci mobil atau motor itu bekerja ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara dia bekerja. Nah, pada video kali ini kendala pada mesin ini adalah yaitu air tembakan itu tidak kuat ya. Nah, nanti kita akan pelajarin cara kerjanya, dimana tadi mesin ini sudah saya bongkar dan saya temukan penyakitnya. Nanti akan saya sharing bagaimana cara kerjanya. Untuk bautnya sengaja tidak saya pasang agar mempermudah pada pembongkaran dan mempercepat durasi dari video ini ya. Langsung saja kita bongkar dari masing-masing komponennya, nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana cara kerjanya ya. Yang pertama kita bongkar yaitu valve di sini. Ini valve berfungsi untuk mengatur yang ini kita putar untuk mengatur berapa pressure dari tekanan air yang akan keluar ya. Ini gignya, dimana di gig ini sudah rusak ya. Ini valve untuk mengaturnya. Nanti kita bongkar dan kita akan pretelin di dalamnya, nanti kita lihat cara kerjanya ya. Setelah valve ini kita bongkar, lanjut untuk membongkar dari blok yang di atas ini ya. Langsung kita bongkar. Nah, bautnya itu ada dua di bawah sini, langsung kita bongkar. Nah, setelah kita bongkar bautnya, kita lihat komponen di dalamnya. Nah, yang di sini cuman blok kosong. Nah, yang di sini ada 3 buah cek valve ya. Kalau di alat berat itu namanya cek valve. Di sini pun cek valve, dan cara kerjanya itu dia cuma bisa mengalirkan ke satu arah, tidak bisa bolak-balik ya. Jadi yang cek valve yang di sini dia cuma bisa mengalirkan dari bawah ke atas, dari atas tidak bisa ke bawah. Langsung kita bongkar 3 cek valve ini. Nah, setelah kita bongkar, di sini ada 3 buah piston. 3 buah piston ini bergerak berdasarkan putaran dari puli ini yang diputar oleh si mesinnya. Nah, di dalam sini ada shaft. Shaft ini berbentuk crankshaft ya. Crankshaft pada mesin-mesin mobil itu kan ada crankshaft, di mana dia bekerja. Ketika ini diputar, dia akan bergerak maju mundur. Untuk 3 buah piston ini dia akan bergerak secara bergantian. Nah, bergerak secara bergantian. Langsung kita buka blok yang ini. Nah, setelah kita bongkar yang blok yang ini, ternyata di dalamnya ada 3 lagi cek valve ya. Ada 3 lagi cek valve. 1, 2, 3. Jadi ini komponennya. Ini cek valve-nya, ini cek valve IC-nya seperti ini. Nah, ini cek valve IC-nya. Nah, ini yang perentelan dari si cek valve-nya. Karena di mesin ini ada 6 buah cek valve. Ini springnya, ini plate juga, ini housingnya ya. Nah, nanti cek valve ini berfungsi untuk mensearahkan dari aliran si airnya ya. Nah, jadi problem yang menyebabkan mesin ini loyo untuk tembakan airnya dikarenakan tadi di cek valve ini ada yang mengganjal springnya ini, sehingga cek valve-nya itu tidak berfungsi searah. Jadi cek valve ini bisa keganjal, jadi arus airnya itu bisa bolak-balik ya. Akibatnya yang menyebabkan dia terganjal itu dari sedotan si air selang ini ya, karena di sini tidak terpasang filternya, sehingga cek valve ini keganjal yang menyebabkan tembakan dari si sprayer ini tidak kencang ya. Nanti kita assembly lagi, nanti pada saat prosesnya akan kita jelaskan bagaimana cara kerja dari si cek valve ini. Langsung saja kita assembly lagi dari cek valve ini beserta komponen-komponen lainnya. Nanti kita jelaskan lagi bagaimana cara dia bekerja ya. Nah, inilah bentuk dari cek valve IC ya. Nah, cara kerjanya itu dia cek valve itu berfungsi, cek valve itu hanya bisa bekerja dari satu arah ya. Jadi dia cuma bisa one way ya, tidak bisa bolak-balik. Jadi air itu akan disedot melalui ini, yang ini ketekan. Nah, ini ketekan, ketika ini tertekan dia akan menghisap air ya. Nah, jadi ini cek valve ya, itu cuma bisa satu arah. Nah, ini cek valve-nya terpasang pada satu tempat ini. Dia akan terpasang di sini. Nah, cek valve-nya sudah terpasang di sini. Jadi pada saat si
ini berputar, ketika ini berputar, nah di sini kan vakum semua karena ada karet-karetnya, di sini vakum semua. Ketika ini bekerja, nah ini kan posisi di gini. Ketika si piston ini bergerak ke bawah, nah terjadilah kevakuman. Ketika terjadi kevakuman, si check valve ini akan terbuka ke sana sehingga ini selang masuk atau aliran air masuk ini yang terhubung ke tangki kita ini akan disedot dari sini. Ya, ini akan disedot. Nah, masuklah air ke sini. Nah, di satu sisi di sini di atas ini akan ada lagi si check valve ini. Nah, check valve ini ketika dia bekerja kembali ke sini, ini kan dihisapnya kembali ke sini. Ketika ini didorong, air yang tadi di ruangan ini akan didorong karena sini check valve, dia tidak bisa ke sana. Nah, sementara check valve ini terpasang seperti ini. Nah, check valve ini terpasang seperti ini kan. Nah, ketika check valve ini terpasang seperti ini, ketika di sini terjadi kompresi lah ngomongnya, atau sini pistonnya bergerak ke bawah, air yang tadi di sini tidak bisa kembali ke sini. Air yang tadi di sini tidak bisa kembali ke sini. Kayak misalnya nih, sementara di antara tiga ruangan ini tidak terhubung, sehingga air yang tadi di sini tuh dia akan terdorong ke atas dan akan membuka si check valve ini. Nah, ketika check valve ini terbuka, si air akan naik ke atas. Nah, kayak gini. Kan piston bergerak. Nah, yang ini air akan dihisap dari sini, di sini sampai di sini. Ketika pistonnya bergerak kembali, itu airnya akan dipindahkan ke atas. Nah, check valve ini. Nah, air yang sudah naik ke atas tidak bisa lagi kembali ke bawah karena ada check valve di sini ya. Nah, langsung kita lanjutkan untuk assembly-nya. Nah, di antara tiga piston ini itu masing-masing bekerja dengan cara yang sama seperti yang pertama tadi. Dihisap dari sini. Saat karena ada check valve dia tidak bisa kembali, airnya akan naik ke atas mendorong si spring yang ini. Airnya berpindah ke atas, airnya naik ke atas, naiklah ke blok yang di sini. Nah, nanti kita lanjutkan, langsung kita assembly lagi. Nah, berikutnya kita bahas mengenai valve yang di sini ya. Nah, yang ini bisa juga kita sebut untuk sebagai safety valve ya, atau pengamannya juga untuk mengatur besar pressure yang akan dikeluarkan oleh airnya. Jadi susunan valve-nya itu seperti ini. Nah, yang ini akan terhubung ke sini. Nah, akan terpasang ke sini. Jadi nanti air yang di sini tuh, air yang di bloknya sini yang sudah melewati check valve akan naik ke sini. Nah, dia akan terhubung ke sini, akan naik ke sini, akan masuk ke sini, terus ke sini, dan akan keluar ke samping sini. Nah, di sini ada valve yang akan menutup dan membuka. Nah, ini valve terhubung di sini, terhubung sama spring ini. Nah, ini untuk mengatur berapa kekuatan si spring ini ya. Jadi nanti itu berfungsi untuk mengatur berapa pressure yang dikeluarkan oleh si ini. Dan nanti air masuk dari sini, masuk ke bawah sini, nah dia akan masuk ke sini berdasarkan kekuatan spring yang di sini. Jadi nanti pada saat pressure-nya misalnya disetting 20 bar, disetting 20 bar di sini berdasarkan pembacaan yang di sini. Jadi ketika pressure-nya lebih dari 20 bar, dia akan masuk ke sini mendorong spring ini dan akan kembali ke tangkinya. Nah, jadi nanti jika ada problem, yaitu hose-nya itu sering bocor, bisa jadi tekanan si ini terlalu besar, jadi sehingga si yang kalah itu di hose yang di sini ya. Nah, jadi nanti untuk mengatur berapa besar tekanannya itu berdasarkan dari sini. Nah, ini berfungsi juga untuk pengaman dari si hose atau pengaman dari komponen-komponen lainnya ya. Nah, ini mekanisme valve-nya, susunannya seperti ini. Sini.
Jadi nanti ketika pressure lebih dari 20 bar ini akan mendorong ke atas sehingga tekanan air yang lebih di sini itu akan di-drain ke tangkinya. Nah, ini mekanismenya, susunan springnya. Nah, jadi secara garis besar tuh air masuk dari sini, masuk dari sini melewatin check valve yang 3 di sini tadi. Nah, air ini masuk berdasarkan hisapan dari si 3 piston yang di sini, yang bekerja berdasarkan putaran dari puli ini yang diputar oleh si mesinnya. Jadi air disedot dari sini, 3 sini gantian menyedot, dihisap, lewat check valve yang 3 di sini, naik ke blok atas ini, mengisi tabung ini dan dibaca oleh pressure di sini berdasarkan settingan dari spring yang di sini yang kita adjust manual di sini. Kita adjust manual berdasarkan pressure yang di sini. Adjust manual di sini. Nah, ketika pressure-nya itu udah, misalnya kita setting 20 bar. Dihisap sini, dikumpul ke sini 20 bar. Ketika pressure di sini lebih dari 20 bar, dia akan mendorong si valve ini, mendorong spring ini, dan akan di-drain lagi sisanya itu ke tangki. Jadi ini berfungsi untuk mengatur tekanan si sistem airnya, dan juga berfungsi untuk sebagai pengaman agar komponen yang lainnya itu tidak rusak ya. Contohnya hose di sini, misalkan pressure hose-nya itu cuma 10 bar. Nah, ketika kita setting 20 bar, di sini, kita baca di sini 20 bar. Nah, ketika tekanan hose-nya itu tekanan pressure itu lebih dari 20 bar, dia akan merusak hose-nya cepat bocor atau ada rembesan-rembesannya. Jadi kita ulangin sekali lagi. Jadi ketika pompa ini dihidupkan, mesin berputar, ini diputarnya, pompa si piston akan bergerak maju mundur. Ketika bergerak di langkah hisap, dia akan menghisap dari sini masuk ke ruangan sini. Karena sini ada check valve, ketika piston itu bergerak kembali ke sini, dia akan mendorong air naik ke atas, mendorong si check valve di sini. Dia akan mengisi air di sini berdasarkan settingan pressure yang kita setting di sana. Ketika settingan pressure di sini telah mencapai settingannya, si air akan mendorong valve ini ke atas, melawan spring, sehingga air itu akan dikembalikan ke tangki. Nah, ini berfungsi untuk mengatur reliefnya. Kalau di alat berat itu relief pressure-nya, dan juga ini safety valve-nya agar si komponen-komponen ini tidak cepat rusak. Itu aja pengenalan komponen atau cara kerja dari mesin steam ini ya. Jadi air dihisap dari sini, masuk sini lewat check valve di ruang piston tadi, air akan didorong ke atas berdasarkan settingan pressure di sini. Yang kita setting manual di sana. Nah, ketika settingan pressure-nya telah lewat, dia akan mendorong si safety valve ke atas dan air akan dikembalikan ke tangki melalui valve yang ini. Karena yang ini tersusun di sini. Nah, ini di sini susunannya. Nanti susunannya seperti ini. Masuk ke sana. Nah, nanti airnya itu akan kita keluarkan ke mesin gunnya itu, piston gun itu melalui 2 valve ini. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerja di mesin steam atau mesin cuci motor. Itu critical point atau yang perlu diperhatikan yaitu agar mesin ini tidak cepat rusak, yaitu saringan filter di sana agar kotoran-kotoran tidak masuk ke dalam sini. Karena di sini ada komponen penting namanya check valve. Di sini totalnya ada 6 buah ya total dari si check valve ini. Mungkin itu aja pengenalan komponen atau cara kerja dari mesin steam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.